Pendengar, sesaat lagi Anda akan ikuti dialog interaktif Dokter di Radio. Dokter di Radio dipersembahkan oleh 30 radio di Aceh. Kerjasama Komisi Penyiaran Indonesia Aceh, Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Aceh, dan radio kesayangan Anda ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar, dan kita sedang berada di Dokter di Radio untuk sore hari ini. Sekali lagi, Dokter di Radio itu on air serentak di Radio Banda Aceh, ada 3FM, kemudian ada TOS FM, ada Baitur Rahman FM, Jati FM, Serambi FM, di Aceh Besar ada KIS FM, 57 FM, Panglima Polem FM, juga ada Mora FM, Sigli, ada Megafon FM, ada AS FM, Mutiara FM, Catalina FM, Badratun FM, kemudian ada Al-Falah FM. Loksmawe ada Vinavira FM, Radio FM Istiqamah Harun, Sitis FM, kemudian di Takengon ada DN FM, kemudian Sla FM, Langsa, tadi ada di Takengon ada Amanda FM, Langsa ada Cotkala FM, Aceh Singkil ada Extra FM, Tamiang Birama FM, Aceh Selatan ada Klutes FM, Aceh Barat Daya ada Fatali FM, Biren bisa didengar di Diraja FM, Andita FM, Getso FM, Sonya Manis FM, Subuh Salam bisa didengar di Cahaya Muna FM, Aceh Barat di Dalka FM, Aceh Tenggara di Loser FM, kemudian 2 di luar Aceh, Sidempuan di Rawa FM, kemudian pesisir selatan ada Garis Pantai FM. Pendengar, kerjasama pemerintah Aceh juga Komisi Penyiaran Indonesia dan Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Aceh. Dan hari ini seperti yang biasanya dari jam 5 sampai dengan selesai kita akan bahas bagaimana sebenarnya sikap kita dan bagaimana pula kondisi dari orang-orang yang sedang dikarantina dan mengkarantinakan diri itu. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah sampai di radio masing-masing daerah, juga di sosial media, ada juga via WhatsApp kita di 0811-688-8945. Dan luar biasa hari ini kita sudah kedatangan tamu, sudah ada narasumber kita, Dr. Dr. Budianti dari salah seorang anggota Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Aceh. Assalamualaikum Ibu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Dokter ini adalah spesialis paru yang nanti akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah terangkum ini. Ini luar biasa nih Bu Budi nih. Bu Budi atau Bu apa yang biasa dipanggil Bu Dokter? Boleh Yanti aja Pak. Bu Yanti, sehat Bu Yanti ya? Sehat, Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya sehat Bu Yanti. Ya, amin. Jadi ada 35 radio ini di Aceh, juga ada 2 radio di luar ini Bu, di Padang Sidempuan, ada juga di pesisir selatan. Di Padang Sidempuan ada Rawa FM, di pesisir selatan ada Garis Pantai FM. Nah, banyak sekali pertanyaan ini, mudah-mudahan kita bisa bahas ini Bu Dokter, Bu Yanti. Bu Yanti, iya, Pak. Kalau Ibu Yanti lihat ini, sekarang kita lihat ya, yang jadi dasar kita. Sebenarnya COVID-19 ini perlu ditakutkan atau tidak sebenarnya? Itu dulu Bu. Ya, benar sekali pertanyaannya ya Pak Wira ya. Sebenarnya kita tanyakan lagi kepada diri kita, ini kita sedang menghadapi apa sih gitu kan. Terus kita harus bagaimana? Kita harus takut, terus kita harus santai saja, atau kita nggak mau tahu deh, biarin aja orang mati, orang mau sembuh, orang mau sakit, yang penting saya aman-aman aja, atau bagaimana seharusnya sikap kita yang paling baik yang harus kita lakukan di saat pandemi ini. Jadi kalau kita lihat lagi berdasarkan dari asal muasal corona ini datang atau
timbul itu kan dari kota Wuhan di Cina akhir Desember 2019, di mana pada saat itu cuma 1 orang aja yang terdeteksi waktu itu, dan kemudian dalam hitungan beberapa hari bisa menyebabkan 20, 30 sampai 90 orang meninggal dunia dalam hitungan hari. Dan pada awal pertengahan Januari akhirnya WHO, Badan Kesehatan Dunia, menegaskan bahwasanya COVID-19 ini adalah waktu itu masih epidemi, ya. Jadi epidemi itu hanya 1 negara atau 1 sampai dengan 2 negara yang terkena. Terus pada beberapa waktu berikutnya WHO menegaskan kalau ini sudah pandemi. Pandemi itu artinya penyakit penular yang sudah menyebabkan beberapa negara bahkan sudah ke beberapa benua di dunia. Jadi statusnya sekarang adalah pandemi. Nah, sikap kita bagaimana? Sikap kita adalah kita harus waspada, ya. Nggak perlu takut sih, nggak perlu takut, nggak perlu panik, dan tidak boleh juga apatis, tidak mau tahu. Biar aja orang mau sakit, orang mau sembuh, itu bukan urusan saya. Dan itu sangat tidak dianjurkan sekali, karena memang keberadaan kita, ya, keberadaan kita, pengetahuan kita, sikap kita, perilaku kita itu sangat berdampak pada penyebaran dari COVID-19 ini. Begitu Pak Wira. Jadi kesimpulannya adalah kita harus waspada. Bagaimana kita harus waspada? Supaya kita bisa bersikap waspada itu gimana? Ya, awalnya kita harus tahu dulu ini apa sih yang sedang kita hadapi ini. Tuh. Terus menularnya dari mana saja. Terus kalau kita nggak mengikuti saran dari para dokter, saran anjuran dari pemerintah, apa sih yang akan terjadi? Seperti itu Pak Wira. Jadi harus waspada supaya bisa menegaskan diri untuk waspada, ya kita harus tahu kita sedang menghadapi apa ini. Iya Bu Dokter, seperti baik. Ya, ini banyak pertanyaannya Bu Dokter, ya Bu Dokter Yanti. Nah, pertama ini kita mulai dari Radio DNFM di Takengon ini. Assalamualaikum Pak Dokter, padahal ini Bu Dokter nih. Ini Lina dari Takengon, Aceh Tengah, pendengar dari Radio DNFM. Apakah benar virus corona ini bisa terbang sampai 4 meter seperti yang dikatakan para ahli di Cina? Terima kasih Pak Dokter, ini Bu Dokter. Itu Bu Dokter. Yang kedua, dari Vina Vira, FM Luxmawe. Aku Leni dari Panggoy, pingin tahu sedikit tentang alat rapid test. Banyak yang bilang alat tersebut tidak berfungsi baik, apakah benar? Jika benar, kenapa masih digunakan juga? Ini 2 dulu, Bu Dokter. Silakan, sapa dulu Bu Dokter. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Lina di Takengon, ya, Aceh Tengah, ya. Saat ini Gaya Luas itu masuk ke Takengon apa enggak ya Pak ya? Gaya Luas bukan, di Gaya Luas. Ya? Iya, oke. Terima kasih pertanyaannya Lina. Apakah virus corona ini bisa terbang meter sampai 4 meter? Itu kalau berdasarkan dari penelitian, ya, dari berbagai jurnal yang disebutkan bahwasanya virus corona ini dia itu terbawa keluar dari mulut, ya, keluar dari orang bersin atau batuk pasien yang orang yang terinfeksi COVID-19. Jadi ketika dia batuk atau bersin, maka istilahnya droplet atau percikan ludahnya itu akan terbang paling jauh 2 meter. Paling jauh 2 meter karena dia mengikuti gaya gravitasi daripada bumi. Droplet itu berisi daripada partikel padat dan disertai dengan virus di dalamnya sehingga dia hanya mampu terbang pada jarak 2 meter. Itu maksimalnya. Terjawab Bu Dokter ya? Ya. Jadi kalau 4 meter boleh, kalau mereka jaga jarak 4 meter boleh Bu Dokter? Oh, boleh sekali. Semakin jauh dia berjarak, semakin kecil kemungkinan untuk terinfeksinya. Baik Bu Dokter. Kemudian yang kedua tadi dari Luxmawe Bu Dokter tentang rapid test. Gimana? Nah, kalau rapid test itu hanya untuk screening, ya. Di beberapa kota di Jawa itu seperti Surabaya dan Jakarta itu sudah pakai rapid test untuk screening, bukan untuk penegakan diagnosis. Penegakan diagnosis di sini maksudnya bukan untuk memastikan dia positif COVID-19, bukan, tapi
yang di rapid test ini hanya untuk screening. Kenapa? Karena memang dia akan positif pada orang-orang yang terinfeksi COVID-19 ini di hari ke-8, 9, 10. Jadi kalau di screening, kalau dilakukan tes pada hari ketiga dia terinfeksi atau keempat dia terinfeksi, jelas sekali rapid test ini akan menunjukkan hasil yang negatif. Jadi kalau dia untuk screening nggak masalah. Jadi siapapun, karena memang kebanyakan dari populasi COVID-19 ini adalah mereka-mereka yang carrier. Carrier itu artinya yang tanpa gejala. Jadi dia biasa berkeliaran di luar, makanya pemerintah di beberapa pulau di Jawa itu melakukan screening kepada mereka yang berkeliaran di warung kopi, ya, di screening ternyata menunjukkan hasil rapid test yang positif. Mungkin memang sudah terinfeksi dari sudah hari ke-8 dan ke-9 seperti itu. Tapi untuk awal diagnosis tidak dianjurkan. Demikian Pak Wira. Jadi kalau sudah positif, kemudian ada tindakan lebih lanjut, Bu Dokter? Nah, kalau hasil rapid testnya positif, tetap harus di cross check dengan swab PCR-nya. Jadi swab tenggorok ya diambil ya, dilakukan oles tenggorok di daerah tenggorok, dilakukan pengolesan dengan kapas ya, kemudian dilakukan pemeriksaan PCR. Saat ini PCR sudah bisa kita lakukan di Balitbangkes Banda Aceh, begitu Pak Wira. Jadi kita sudah bisa mendapatkan hasilnya cepat, sekitar 2-3 hari. Jadi masih boleh digunakan rapid test untuk mencoba orang-orang yang bandel di luar ini, Bu Dokter ya? Oh boleh, memang dianjurkan sekali untuk screening, jadi bisa lebih aware. Kalau misalnya ternyata positif, langsung kita isolasi. Ya, itu hati-hati main-main di luar, Bu Dokter ya? Iya, betul Pak. Bu Dokter, kemudian ada lagi pertanyaan ini, dari Luxmawi juga ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat dokter Indonesia. Banyak yang sudah yang sudah dipaparkan mengenai cara agar terhindar dari COVID-19 ini. Nah, apa ada makanan atau buah-buahan yang bisa dikonsumsi untuk meningkatkan imun dan mengurangi risiko terkena? Dari Rudi di Loksemawe Finavira. Kemudian kedua, Bu Dokter. Malam Bang, aku Anis dari Loksukun. Anis ada dengar kalau berjemur itu bagus untuk mematikan virus. Nah, berjemur seperti apa dan di jam berapa yang efektif? Dari Anis di Loksukun juga ini, Bu Dokter. 2 pertanyaan dulu. Oke, terima kasih Rudi dari Losmawe atas doanya ya. Semoga dokter-dokter di Indonesia tetap sehat ya. Amin. Kita bisa melakukan yang terbaik untuk pasien-pasien COVID-19. Betul. Apa makanan dan buah-buahan yang dianjurkan untuk meningkatkan imunitas kita supaya tidak rentan terkena COVID-19. Kalau berdasarkan daripada penelitian-penelitian para ilmuwan seperti dari Institut Pertanian Bogor, IPB dan UNER sendiri, mereka sudah membuktikan kalau dari UNER itu boleh rempah-rempah. Namanya kalau kita di Jawa itu empon-empon, Pak Wira. Empon-empon itu isinya serai, temulawak, kunyit dan jahe. Ya. Kalau kita bandrek nggak Bu ya? Ya, seperti itu ya. Kalau pokoknya komponennya tuh sudah mencakup itu sudah memang sudah terbukti mampu menangkal badai sitokin dari virus avian influenza. Jadi sama aja sih, golongan virusnya sama. Jadi memang sudah terbukti di tingkat hewan coba. Beberapa dari kami dokter paru di senior saya di Jawa itu mereka memang setiap harinya minum itu. Dan mungkin Bapak Presiden Jokowi juga, beliau itu memang minum empon-empon itu setiap hari. Beliau tuh bilangnya itu jamu, tapi isinya adalah serai, jahe, temulawak dan kunyit ya, direbus bersamaan agak lama sedikit dan airnya itu diminum setiap hari. Pakai madu lebih enak Bu Dokter ya? Iya, kalau mau lebih nikmat ya boleh pakai madu, tapi kalau pada pasien diabetes dilarang pakai madu seperti itu. Kalau orang atau pada pasien-pasien yang gemuk ya, nggak usah pakai madu, pakai gitu aja sudah enak. Iya, oke. Kemudian buah, silakan buah apa saja nggak apa-apa. Memang kita anjurkan untuk makan buah dan sayur yang lebih banyak daripada karbohidrat. Seperti itu Pak Wira. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Anis di Losukun, apakah dengan berjemur bagus untuk mematikan virus COVID-19 ini? Betul sekali, karena COVID-19 ini dari beberapa
penelitian juga sudah terbukti dia bisa mati di bawah sinar UVA dan UVB, Pak Wira. Jadi dan memang kalau saya baca di jurnal itu dikatakan UVA dan UVB yang dihasilkan oleh biosafety cabinet. Jadi memang kalau di tempat di ruang infeksi kita tuh punya tempat satu kotak, satu lampu yang khusus bisa mematikan virus. Namanya ya UVB biosafety cabinet. Nah, UVB ini juga ada terkandung di matahari. Dan dia itu pada saat jam sekitar di atas jam 9 sampai jam 3. Ya, tapi beberapa perhimpunan dokter kulit Indonesia itu tidak menganjurkan untuk itu dilakukan setiap hari karena memang UVB ini bisa menyebabkan kanker kulit. Ya, jadi ada lebih dan kurangnya. Bisa memang mematikan COVID-19, tapi harus ada pembatasan, misalnya hanya jemurnya 15 menit seperti itu. Karena memang itu juga tidak dianjurkan oleh Perhimpunan Dokter Kulit Indonesia untuk berjemur lama-lama di atas jam 9 hingga jam 3. Demikian Pak Wira. Seminggu berapa kali paling minimal Bu Dokter anjuran kira-kira? Boleh setiap hari sih, setiap hari boleh tapi jangan lama-lama. Gitu. Terus kalau dokter kulit bilangnya boleh setiap hari tapi jangan lama-lama. Terus jangan lupa pakai sunblock ya. Jadi area kulit yang terpapar matahari itu diolesin sunblock. Terus pakai baju yang panjang yang melindungi kulit kita dari sinar matahari. Gitu. Baik Bu Dokter, kita lanjut lagi Bu Dokter ya. Mudah-mudahan masih mampu untuk menjawab lagi Bu ujiannya Bu. Ini Bu pertanyaan banyak Bu. Jadi kita tanya lagi nih, Bu Dokter, pada hari keberapa virus corona itu menginfeksi setelah hinggap di orang? Gejala OTG kayaknya nih, gejala OTG itu satu. Kemudian salam dari Kota Juang, Dokter Muhammad Farhan, pengen nanya dari apa sebenarnya asal virus corona yang nggak bisa dilihat tapi bisa membuat kematian bagi dunia dan ditakutkan, Dokter. Ini dari Getsu di Kabupaten Biren. Silakan Bu Dokter. Pada hari keberapa virus corona itu bisa menginfeksi manusia ya? OTG Bu ya. Pokoknya ketika kita terhirup ya. Jadi orang pasien COVID-19 atau dia memang sudah punya COVID-19 di dalam tubuhnya terus dia batuk atau bersin ya. Bersinnya itu kita kena dropletnya ya. Dan terhirup oleh kita ya terinfeksinya pada hari itu gitu. Hitungan terinfeksinya pada hari itu. Cuman masa inkubasinya itu adalah mulai dari saat terinfeksi hingga timbul gejala itu periodenya 1 sampai 14 hari Pak Wira. Jadi ada pada beberapa, misalnya pada hari pertama terinfeksi, kemudian baru timbul gejala di hari ke-7. Ada yang seperti itu, baru ketahuan, kebanyakan sih seperti itu. Ada yang kalau daya tahan tubuhnya bagus, tidak ada gejala, itu yang kita katakan carrier atau asimptomatik, tidak punya gejala, tapi di dalam tubuhnya itu ada virus coronanya. Itu. Terus yang dari Kota Juang, ya, Muhammad Farhan, asal virus corona ini dari mana? Ya, karena dia tidak bisa dilihat dengan mata, tapi kenapa kok bisa membuat kematian? Asal-muasalnya ya dia memang virus, ya. Jadi di dunia ini makhluk hidup itu kan banyak jenisnya ya, apalagi makhluk hidup yang kecil-kecil, protozoa, ya seperti bakteri, jamur, ya parasit, dan virus juga gitu, ya virus namanya. Virus ini dia hanya terdiri dari RNA. RNA itu seperti kalau tubuh kita kan terdiri dari ribuan bahkan miliaran atau triliunan dari susunan DNA kalau tubuh kita. Nah kalau si virus itu cuma terdiri dari satu RNA, bayangkan betapa kecilnya dia. Dan dia dalam waktu ketika sudah masuk ke dalam tubuh, dia dalam waktu hitungan menit dia sudah mampu menghasilkan begitu banyak virion. Virion itu virus kecil di dalam tubuh kita dan itu hitungan menit, apalagi kalau sudah berhari-hari. Seperti itu Pak Wira. Iya. Kemudian ini memang durasinya 14 hari ini. Lanjutkan juga ini ada pertanyaan dari Fitri, 14 hari ini di karantina. Kenapa harus 14 hari ya Bu Dokter? Iya, karena memang
berdasarkan penelitian yang sudah terjadi di Wuhan ya. Wuhan itu kan penelitiannya sudah memang banyak sih dilakukan. Itu memang ditunjukkan memang masa inkubasinya si virus corona ini adalah 14 hari. Makanya kenapa kita wajib lakukan karantina itu selama 14 hari. Kalau lebih baik lagi sih 1 bulan, karena memang ada beberapa jurnal yang mengatakan ada bisa sampai 3 minggu, 4 minggu corona itu masih ada di dalam tubuh kita. Tapi secara umum mayoritas menunjukkan 1 sampai dengan 14 hari adalah masa inkubasi daripada virus corona di dalam tubuh, sehingga kita wajib melakukan isolasi pada hari-hari tersebut. Gitu Pak. Nah Bu, ada yang terlewat juga ini di Janto, Aceh Besar Bu, dokter ya. Assalamualaikum, dokter Arman Ardiansah, pingin tanya ini pertolongan pertama kalau ada pasien yang dinyatakan ada gejala diserang virus, sedangkan tenaga medis tidak ada di sekitar kita, gimana dokter? Itu kemudian tadi 14 hari. Nah, yang selanjutnya ini Mia di Lamprit. Saya senang program ini karena memberikan informasi penting. Baru-baru ini saya ada membaca tulisan di salah satu media online. Apakah benar kentut juga penyebar virus corona? Terima kasih dokter. Ini kadang-kadang, jadi ada 2 pertanyaan dokter. Yang ada gejala apa yang harus dilakukan? Kemudian ini benar nggak kentut ini? Pada yang Janto kalau dulu. misalnya kita ketemu pasien yang gejala diserang virus, sedangkan tenaga medis tidak ada di tempat, ya yang kalau secara bilangnya ya secara norma-norma dalam kehidupan masyarakat, kalau kita ketemu seseorang yang kesusahan kan tetap aja harus dibantu, ya dilakukan, diberikan bantuan sebisa mungkin. Makanya kenapa anjuran pemerintah setiap kita keluar rumah pakailah masker. Jadi kalau ketemu orang yang memang tiba-tiba tergeletak di jalan, kita sudah memang proteksi diri kita untuk tidak sampai tertular dengan COVID-19 ini gitu. Jadi kalau memang ketemu ada orang dengan gejala virus tiba-tiba tergeletak di jalan, silahkan dibantu ya, dibawa langsung ke IGD. Karena kalau misalnya kita tidak bantu, apatis ya, nah itu nggak bisa sama sekali. Itu kan bukan budayanya Indonesia ya. Kalau Indonesia kan orang yang susah, mari sama-sama kita selesaikan bersama kan, seperti itu. Terus apakah bisa lewat kentut bisa menularkan COVID-19? Ini kalau dari jurnal-jurnal penelitian itu tidak ada yang menyebutkan seperti itu. Sampai hari ini hanya penularannya itu dari droplet orang batuk dan bersin, ya. Penularannya hanya itu. Kalau droplet orang batuk, bersin, kemudian dropletnya itu nempel di pegangan pintu ya. Dan pegangan pintu itu kemudian kita pegang, ya. Setelah kita pegang, tangan kita sentuh mata, mulut, dan hidung kita, maka kita akan juga bisa terinfeksi virus COVID-19 ini. Tapi kalau dari kentut itu belum ada jurnal ilmiahnya yang menyatakan hal itu. Walaupun ada tulisannya Ibu ya. Iya Pak. Bu dokter, ini tadi saya tertarik juga ini menyangkut masalah kita harus tolong. Sementara kan kita nggak tahu dia positif atau nggak tahu negatif nih, paranoid ini Bu dokter ya. Banyak beberapa video yang kita lihat mereka biarin ini. Nah apa yang harus kita lakukan Bu dokter? Memang harus kita, ya memang nurani kita mengatakan itu Bu dokter. Tapi gimana ya? Kalau saya prinsipnya tetap dibantu, sehingga makanya kita harus proteksi diri untuk pakai masker kemanapun kita pergi, ya. Bantu sebisa mungkin, ya. Kalau tidak mau disentuh, ya silahkan telepon IGD, ya, hotline COVID-19 itu bisa ada di mana-mana, gitu ya. Atau telepon siapa saja minta bantuan. Tapi kita melihat orang tiba-tiba meninggal di jalan, dan kita tidak tahu apa yang lakukannya, panggil teman, panggil siapa, telepon semua. Karena memang kalau kita lakukan sendiri tentu nggak bisa. Ya, tetap lakukan apa bantuan yang paling mudah, yang paling bisa kita lakukan ya. Misalnya telepon siapa yang untuk bisa kita bantu bersama-sama. Seperti itu Pak Wira. Enggak gitu. Jadi bopong pasiennya kemana gitu ya, enggak. Pasti enggak mampu gitu. Ya telepon hotline COVID-19, telepon dinas kesehatan terdekat ya. Itu kan salah satu bentuk bantuan yang bisa kita lakukan. Baik, Bu dokter, ini kalau ditanya ini
Ada dari siapa ini? Pak Adli di Nesu, Banda Aceh mau tanya apakah bisa yang sudah sembuh corona itu kambuh lagi? Kenapa ya Bu Dokter? Itu kemudian ada lagi, Assalamualaikum Bang Dokter. Mama saya belanja ke pasar, saya khawatir terhadap corona karena penjualnya pegang bajan atau bajan jualan. Bahan jualan mungkin. Ada jalan yang baik untuk menghindari itu. Saya dari Irsal di Melabuh. Itu Bu Dokter, 2 pertanyaan dulu. Ya, Pak Adli dari Nesu ya. Ini dekat dengan rumah saya ini. Saya rumahnya juga di situ. Apakah yang sudah bisa sembuh corona itu bisa kambuh lagi? Bisa Pak, tapi bukan kambuh namanya. Namanya itu dia terinfeksi lagi. Jadi misalnya itu pasien COVID-19 sudah dinyatakan sembuh, kemudian dia berkeliaran di luar dan dia tidak tahu kalau dia ternyata sudah kontak dengan orang yang memang carrier. Carrier itu tidak bergejala, tapi di dalam badannya sudah ada virus COVID-19 ini. Nah, pada beberapa hari ke depan bisa saja dia terinfeksi lagi. Itu namanya reinfeksi namanya, tapi bukan kambuh istilahnya. Ya, beda istilah saja. Kemudian kalau belanja di pasar, terus bagaimana ini supaya untuk bisa menghindari? Makanya anjuran pemerintah itu adalah PHBS. PHBS itu adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Apa saja? Yang pertama pakai masker, itu penting. Kemudian setiap sesering mungkin melakukan cuci tangan, ya, cuci tangan dengan 7 langkah. 7 langkah ini dia dalam menghabiskan waktu dalam waktu 20 detik, 30 detik ya. Cuci tangannya juga tidak hanya cuci tangan biasa, tapi cuci tangan itu harus pakai sabun ya. Wajib pakai sabun, apalagi selama masa pandemi ini sangat diwajibkan pakai sabun. Tidak hanya cuci tangan begitu saja, itu tidak bisa. Itu dianggap sebagai memang tidak cuci tangan malah. Kemudian jangan pernah menyentuh mata, mulut, dan hidung Anda kalau ingin tangan Anda itu tidak bersih. Ya, kemudian lakukan physical distancing. Physical distancing itu jangan dekat-dekat sama orang lain. Kalau bisa berjarak 2 meter minimal 3 meter seperti itu. Kemudian sebisa mungkin lakukan social distancing. Kalau memang pekerjaannya sehari-hari harus jualan di pasar ya terpaksa. Cuman ya tadi dengan catatan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Kayak gitu Pak Wira. Ini Bu Dokter, capek Bu Dokter? Kita break dulu. Oh, nggak apa-apa Pak. Makin cepat selesai makin baik. Ini pertanyaan yang tadi yang pedagang itu, ini ada yang mamanya ke pasar, dia khawatir mamanya belanja ke pasar takut tertular nih karena bahan jajanan, bahan jualan oleh pedagang itu ini kan udah ya. Itu udah ya. Oh, udah ya. Udah oke. Oke, kemudian yang ini, Assalamualaikum Bu Dokter dari seputaran Kecamatan Bintang, Takengon, pendengar radio di NFM, usia saya 19 tahun. Saya mau tanya Dokter, apakah anak muda usia saya juga bisa kena COVID? Kemudian ada lagi, masih dari Takengon juga, saya Ibu Irma di Mesidah, Kabupaten Bener Meriah, pendengar radio di NFM. Dokter, apakah virus corona bisa menular melalui makanan? Terima kasih. Dok, semoga dokter dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Itu Bu Dokter, 2 pertanyaan. Ya, amin Bu. Makasih doanya Bu. Jadi kalau menjawab pertanyaannya Bu Irma, apakah bisa tertular melalui makanan? Sebenarnya nggak bisa ya Bu, karena memang penularannya itu dari orang batuk dan orang bersin. Poinnya di situ. Tapi kalau orang yang terinfeksi COVID-19 ini makan, kemudian alat makannya itu tidak dicuci dengan bersih dengan sabun, maka tentu saja virus COVID-19 itu tertinggal di alat-alat makan itu. Gitu. Nah, dari situ kemudian kita pegang alat makannya, ya, alat makannya kita pegang. Setelah pegang itu kemudian kita pegang mulut, tangan dan mata, maka kemungkinan kita bisa terinfeksi. Seperti itu. Makanya anjuran pemerintah cuci tangan sesering mungkin, apalagi di masa pandemi yang seperti ini. Itu Pak Wira. Kemudian yang pertanyaan yang kedua, Rudi, apakah anak muda seusia saya itu bisa kena COVID, Dok? Gitu.
Ya bisa, semua dari kita ini bisa kena COVID-19, mulai dari anak bayi ya, banyak beberapa laporan ya kita lihat di media sosial itu bayi usia 1 bulan sudah terkena COVID-19 ya, apalagi dewasa remaja 19 tahun seperti Rudy ini ya. Nah, yang menjadi hal yang menarik pada mereka yang usia-usia remaja adalah mereka yang kalau terinfeksi COVID-19 ini adalah mereka yang carrier, mereka yang tidak bergejala, merasa badannya sehat, kemudian dia keliling berkeliaran di seluruh penjuru daerah dan bisa menulari orang-orang yang lain. Makanya kenapa anjuran pemerintah social distancing, semua harus berada di rumah, ya, mau sakit mau nggak sakit, semua ada di rumah supaya penularan ini tidak meluas. Seperti itu Pak Wira. Ya, kemudian Bu Dokter, ada lagi pertanyaan dari Assalamualaikum Dokter Radio, saya Idris di ujung Fatihah Nagan Raya, pendengar radio Dalka FM. Katanya corona itu berasal dari Cina karena orang Cina ada makan kelelawar, apa betul gitu? Tapi kok bisa sampai kena semua ya? Terima kasih, wassalam. Kemudian Assalamualaikum, selamat sore dokter di radio, saya Vicky di Ujung Baruh Melabuh, pendengar setia radio Dalka. Mau tanya nih, dalam pencegahan COVID-19 di Aceh, kenapa warga Aceh tidak lakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat termotes? Biar kita bisa tahu apakah di Aceh benar-benar aman yang diberitakan, seperti yang diberitakan. Terima kasih jawabannya, salam. Itu Bu Dokter. Ya, terima kasih. Saya jawab dulu yang di ujung Fatihah, Pak Idris ya. Memang corona ini berasal dari Wuhan di Cina karena memang awalnya setelah ditelusuri mereka itu suka makan kelelawar ya, sup kelelawar, sup tering giling, kemudian makan, ada beberapa yang makan ular ya, kemudian ada beberapa yang makan hewan liar lainnya. Dan ternyata benar, berdasarkan banyak penelitian di jurnal-jurnal yang saya baca, itu COVID-19 ini ya, nama virusnya adalah SARS-CoV-2, dia itu hewan yang paling dia senangi untuk dia tinggali itu adalah kelelawar, ya. Dia itu sebenarnya ada di tubuh kelelawar. Kemudian pada suatu waktu kelelawar itu dimakan oleh manusia, dan kemudian manusia ini ternyata waktu itu tidak kuat ya, bisa terinfeksi COVID-19 dan akhirnya nah setelah ditelusuri ternyata bisa terjadi penularan dari orang ini orang lain ke orang lain. Jadi penularannya itu antar satu manusia ke manusia yang lain. Seperti itu Pak Wira. Jadi memang sudah terbukti, sudah diakui oleh beberapa jurnal di dunia internasional kalau COVID-19 ini memang berasal host pertamanya itu adalah kelelawar. Kemudian pertanyaan kedua, Vicky di Melabuh, ya, kenapa warga Aceh tidak melakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat termotes? Termotes ini kan alat pendeteksi suhu ya. Nah itu memang tidak sangat signifikan ya. Kalau kamu keluar rumah pada siang hari jam 12, kemudian kamu masuk lagi ke rumah dan kamu tes suhu tubuh kamu, maka yang keluar di termotes itu adalah 45 derajat Celcius. Ya, jadi memang ini sangat tidak spesifik dan sangat tidak sensitif untuk menunjukkan kita tuh sakit COVID-19. Jadi memang tidak dianjurkan. Tapi kalau hanya screening di bandara, screening di terminal, screening di mana-mana silahkan. Tapi memang tidak menunjukkan kalau dia itu panasnya tinggi, dia COVID-19 belum tentu. Mungkin dia aja baru berjemur di matahari, makanya badannya panas. Seperti itu ya. Kemudian apakah ini Aceh benar-benar aman atau gimana ya? Kita belum aman, ya, karena kita selalu berkiblat kepada episentrumnya Indonesia yaitu Jakarta, ya, sama seperti kita sholat. Kalau orang Islam itu sholat kiblatnya ke Ka'bah, dan kita selama masa pandemi ini kiblat kita adalah Jakarta, karena Jakarta itu episentrumnya Indonesia. Kita akan aman kalau Jakarta sudah aman. Jadi saat ini Jakarta masih menuju ke puncak epidemi, puncak pandemi COVID-19, dan kita masih di bawah Jakarta. Kita belum menuju ke arah puncak. Jadi istilahnya kalau kita bilang Amerika saat ini itu
COVID-19-nya itu sudah setinggi lutut. Kalau kita bayangkan seperti itu, dan kita di Indonesia ini masih setinggi jempol kaki. Ya, seperti itu Pak Wira. Bayangannya itu kayak gitu. Jadi kita ini di Aceh belum aman, makanya kita tetap harus waspada, ya, memperbanyak pengetahuan. Ini penyakit apa sih? Kok bisa banyak orang mati dan penularannya kok bisa cepat sekali? Itu makanya harus terus update pengetahuan. Jadi semakin baik pengetahuan kita, maka semakin baguslah semakin baguslah memutuskan mata rantai penularan daripada COVID-19 ini. Demikian Pak Wira. Ya, kemudian ada dari Yanti di Matang Gelumpang 2, mengapa penyebaran virus corona sangat cepat bagai malaikat maut, dan apakah usia balita tidak terkena TRIMS? Dari Sonya Manis Biren. Kemudian, selamat sore dokter, saya Hendra di kota Biren juga mau nanyakan apakah dari berjabat tangan aja virus itu menular ke manusia? Itu Bu Dokter. Oke, terima kasih Yanti ya di Matang Gelompang. Penyebaran virus corona ini sangat cepat karena dia melalui droplet ya. Droplet itu melalui orang batuk, orang bersin, dan si virus corona ini ya sangat lama bertahan di suhunya kita ini. Dia bertahan bisa sampai 4-5 hari. Nah, itu kenapa kok bisa penyebarannya sangat cepat, sehingga dianjurkan untuk PHBS, perilaku hidup bersih. Dikit-dikit kita harus cuci tangan, dan jangan pernah sentuh area-area tempat yang bisa dimasukin oleh si coronavirus ini, yaitu mulut, hidung, dan mata. Makanya kenapa penyebarannya cepat, karena orang yang COVID-19 ini, pasien COVID-19 ini, dia akan selalu bersin dan batuk. Jadi si COVID ini udah keluar kemana-mana, nyebar kemana-mana, kemudian datang yang sehat, menyentuh gagangan pintu, dia lupa cuci tangan, dan dia akan gampang terinfeksi. Ya. Kemudian dari Hendra, dari berjabat tangan itu bisa menular ke manusia? Bisa sekali, ya. Jadi pasien COVID-19 ini misalnya dia baru pegang hidungnya dia. Jadi dia baru pegang hidungnya dia itu di tangannya itu sudah ada virus corona, ya. Kemudian kita datang, terus kita nggak tahu kalau dia ini memang sudah terinfeksi COVID-19. Dianggaplah ini carrier ya. Kita salaman, setelah kita salaman, kemudian mata kita gatal. Kita mengucek mata kita, ya bisa saja saat itu kita sudah terinfeksi dengan virus corona. Jadi justru malah pemerintah menganjurkan untuk tidak berjabat tangan pada saat pandemi ini. Itu Pak Wira. Iya. Kemudian, Assalamualaikum Bu Dokter, saya Elena dari Sidorejo ke Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil. Apakah manusia dapat terinfeksi COVID-19 dari hewan? Itu satu. Kemudian, halo dokter, saya dari Lai Butar. Ingin bertanya apakah aman memberi ASI pada bayi bila ibu terinfeksi atau suspek corona? Dari Radio Ekstra Kabupaten Singkil. Oke, terima kasih ya. Pertanyaannya dari Labutar, apakah aman memberi ASI pada bayi kalau ibu terinfeksi atau suspek virus corona? Selama pakai masker ya, selama cuci tangan dengan bersih ya sebelum menyentuh bayi, dan physical distancing, social distancing itu aman saja. Pokoknya selama intinya kita menjaga melakukan PHBS, pakai masker ya, jangan terlalu dekat dengan siapapun, physical distancing itu aman saja. Jadi kenapa ada bayi yang bisa tertular COVID-19? Ya karena dia pegang bayinya itu tidak dalam kondisi tangannya bersih, seperti itu. Jadi kasihan si bayi kan nggak bisa melakukan apapun, bayi nggak bisa cuci tangan. Jadi dia pegang bayi, kemudian tangannya menyentuh hidungnya bayi, ya sudah bayinya bisa terinfeksi. Kalau ibu mau menyusui, kemudian ibu pakai masker, ya, kemudian ibu cuci tangan dengan bersih, ya, pakai sabun dan dilakukan dalam waktu 30 detik. Dan jangan pernah tidak melakukan hal-hal itu, maka kecil sekali bayi bisa terinfeksi COVID-19. Karena juga pada bayi itu
reseptor daripada coronavirus yang ada di saluran pernafasannya itu sedikit sekali. Jadi dia memang tidak gampang terinfeksi sebenarnya kalau kita sudah melakukan perilaku hidup bersih dan sehat tadi. Ya. Kemudian dari Elena, apakah manusia dapat terinfeksi COVID-19 dari hewan? Ya bisa, karena kan memang dari awal ceritanya di Wuhan itu kan ada dia itu makan kelelawar, sup kelelawar, jadi dia terinfeksi dari situ. Jadi bisa saja terinfeksi dari kelelawar atau dari hewan. Cuman kalau sudah kondisinya pandemi seperti ini ya kecil sekali ya kemungkinan terinfeksi dari hewan. Jadi paling mungkin kita kena COVID-19 itu ya dari orang ke orang ya. Kontak dari orang ke orang. Seperti itu Pak Wira. Ya, Bu Yanti, Bu Dokter, ini ada dua pertanyaan paling akhir ya dari Nisa di Loksmawe. Itu, Assalamualaikum, saya Nisa Loksmawe. Tadi pagi saya ada baca berita bahwa sudah ditemukan vaksin COVID-19 dan akan diproduksi secara massal di bulan September nanti. Yang ingin saya tanyakan, apakah benar berita itu? Dan apakah Indonesia atau lebih khususnya untuk Aceh sudah ada obat untuk penawar COVID-19 ini? Kemudian yang terakhir, Assalamualaikum. Afina di Puntut. Benarkah virus corona itu bisa dihindari bagi kita yang belum terjangkit hanya dengan cuci tangan? Dan apakah penggunaan hand sanitizer itu efektif? Itu Bu Dr. Yanti. Ya, saya jawab yang Nisa dulu di Loksmawe. Apakah sudah ditemukan vaksin untuk COVID-19 dan apakah vaksin ini akan diproduksi massal pada bulan September nanti? Kok kelamaan ya September nanti ya? Mudah-mudahan jadi semua peneliti saat ini ya di Indonesia, di Cina, di Jepang, di Australia, ya di seluruh dunia lagi sedang giat-giatnya berusaha menemukan vaksin COVID-19 ini. Dan sampai hari ini Kemenkes juga belum mendapatkan berita bahwasanya vaksin COVID-19 itu sudah ditemukan. Pastinya kalau COVID-19 itu sudah ada, pasti Indonesia juga akan segera membeli vaksin tersebut dan akan dibagikan kepada seluruh warga Indonesia. Pasti itu ya. Tapi sampai hari ini belum ada negara yang sudah mengaku menemukan vaksin COVID-19. Belum ada. Saya baru baca itu dari Turki ya, Prof dari hemato-onkologi. Tapi dia hanya baru mengatakan kalau dia sedang merancang vaksin, tapi belum diproduksi besar-besaran. Ya kita tunggu saja, mudah-mudahan Prof dari Turki tersebut akan benar-benar bisa, vaksin yang beliau ciptakan itu benar-benar bisa membunuh COVID-19 ini. Karena memang COVID-19 ini adalah virus yang setiap waktunya terus bermutasi ya, sehingga sangat sulit untuk membuat vaksin untuk COVID-19 ini. Kesulitannya di situ. Kemudian apakah ada obat untuk penawar COVID-19 ini? Belum ada ya. Obatnya belum ada, vaksinnya juga belum ada. Lantas apa yang kita berikan buat COVID-19 ini kalau ada pasien yang terinfeksi? Yang kita berikan adalah antivirus yang diberikan pada pasien-pasien flu babi dan flu burung, Pak Wira. Jadi namanya itu oseltamivir. Jadi kalau ada pasien COVID-19 yang positif berdasarkan hasil PCR-nya, maka kita berikan obat antivirus yang pernah kita berikan pada saat pandemi flu burung dan flu babi, ya namanya oseltamivir. Dan ini juga berdasarkan hasil uji molekuler bahwasanya oseltamivir ini masih bisa menghambat produksi atau menghambat perkembangbiakan dari virus COVID-19 ini di dalam tubuh manusia. Terus Afina, Puntut, apakah kita bisa menghindari dengan COVID-19 ini dengan sering cuci tangan? Oh, bisa sekali ya. Selain meningkatkan daya tahan tubuh ya, menganjurkan seperti yang Bapak Presiden Jokowi anjurkan, minum pon setiap hari itu bagus banget. Saya juga minum kok Pak, setiap hari itu saja yang saya minum ya. Atau minum antioksidan, imunostimulan seperti imunostimulan itu seperti Imunos ya, saya nggak bilang merek nanti takutnya jualan. Ya pokoknya imunostimulan, vitamin E, vitamin D ya, berjemur setiap pagi ya, pagi berjemur, kemudian PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, cuci tangan sesering mungkin, kalau keluar rumah pakailah masker ya. Kemudian jangan pernah sentuh mata, mulut dan
hidung ya, jangan sering ngupil. Bagi yang sering ngupil itu tolong jangan dilakukan lagi selama masa pandemi ya. Apakah penggunaan hand sanitizer efektif? Efektif ya. Memang yang sangat dianjurkan adalah cuci tangan pakai sabun, tapi ketika kita berada di luar ya, tidak ada air, tidak ada sabun, silahkan pakai hand sanitizer. Seperti itu Pak Wira. Baik, Bu Dr. Budianti, spesialis paru dari anggota IDI wilayah Aceh. Pak Wira, ya. Saya dosen pulmonologi dan kedokteran respirasi Syah Kuala, Pak. Oh ya, ya. Jadi termasuk dosen juga Bu ya di Fakultas Kedokteran Pulmonologi di Universitas Syah Kuala, Fakultas Kedokteran ya Bu ya, Bu Dokter ya. Betul Pak Wira. Terima kasih waktunya Bu Dokter. Ini kan susah juga dapat waktu Bu Dokter ini Bu Dokter ya. Jadi ada betul, juga pertanyaan yang saya lewatkan, mudah-mudahan untuk next time kita akan bahas kembali banyak sekali. Apa yang sudah diberikan terjawab ya, silakan lagi Trivemas yang belum terjawab nanti bisa langsung komentar di sosial media masing-masing radio di tiap daerah atau WhatsApp langsung di 081168888945. Terima kasih Ibu Dr. Budianti, spesialis paru. Mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita dengarkan Dokter di Radio, dipersembahkan oleh Radio Peduli COVID-19. Jangan kemana-mana, di rumah aja. Mari kita putuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Didukung oleh Komisi Penyiaran Indonesia Aceh dan Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Aceh. Dan disiarkan serentak